Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah bukan sekadar perjalanan? Itu adalah titik balik sejarah dunia, pintu kemenangan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Hijrah bukan hanya langkah kaki, tapi langkah iman yang mengubah gelap menjadi cahaya. Hijrah dimulai dari rasa sakit. Setelah 12 tahun berdakwah, kaum Quraisy semakin keras menolak ajaran tauhid. Mereka menyiksa para sahabat, memboikot Bani Hashim, mengusir, menghina, melukai. Bahkan Nabi sendiri dilempari batu, diberi kotoran unta di punggungnya saat sujud, hampir dibunuh berkali-kali. Di saat beban dakwah semakin berat, Allah membuka satu pintu cahaya dari utara, dari sebuah kota yang kelak disebut Madinah Al-Munawwaroh, kota yang akan memuliakan Rasul dan para sahabatnya. Semuanya bermula dari Baiat Aqobah ketika penduduk Yasrib, suku Aus dan Khazraj, berjanji setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela beliau, mendengarkan beliau, dan menaati beliau sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Mereka berkata dengan penuh iman, "Datanglah kepada kami, wahai Rasulullah, kami siap melindungi engkau." Ucapan itu menjadi pintu hijrah. Sahabat yang pertama-tama mendapat izin hijrah adalah mereka yang telah ditindas berat. Mereka berangkat diam-diam, satu persatu, meninggalkan kebun, rumah, harta, bahkan keluarga. Mereka pergi hanya dengan pakaian di badan, tapi membawa keyakinan kuat bahwa Allah akan mengganti semua yang ditinggalkan. Hijrah para sahabat berlangsung senyap, namun penuh keberanian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu justru hijrah secara terang-terangan. Ia berdiri di depan Ka'bah, menghunus pedang dan berkata, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, silahkan hadang aku di balik lembah." Tidak ada seorang Quraisy pun yang berani menghadang Umar. Sahabat demi sahabat tiba di Madinah dan disambut dengan penuh kasih oleh kaum Ansor. Mereka membagi rumah, harta, ladang, bahkan pakaian mereka. Begitulah awal cinta antara Mujahirin dan Ansor, cinta yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka mengutamakan saudaranya atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Surat Al-Hasyr ayat 9. Namun yang ditunggu-tunggu masih belum datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat di Madinah menantikan beliau setiap hari, menaiki bukit untuk melihat apakah Rasulullah sudah tampak dari kejauhan. Sementara itu di Mekah, Quraisy semakin murka. Mereka melihat kaum muslimin semakin banyak hijrah. Mereka takut kekuatan Nabi semakin besar. Maka mereka berkumpul di Darun Naduwah untuk merencanakan pembunuhan. Ada yang mengusulkan untuk mengusir beliau, ada yang berkata untuk memenjarakan. Tapi Abu Jahal berkata, "Kita kumpulkan pemuda dari setiap kabilah." Mereka memukul Nabi dengan pedang serentak, maka darahnya tersebar ke semua kabilah, sehingga Bani Hashim tak mungkin membalas. Syaitan yang menjelma sebagai Syekh Najdi berkata, "Inilah pendapat terbaik." Maka rencana busuk itu disepakati. Tetapi Allah sudah mengabarkan kepada Rasul-Nya lewat malaikat Jibril. Malam itu, Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tinggallah engkau di tempat tidurku. Pakailah selimut hijau milikku. Tidak akan ada bahaya menimpamu." Ali pun tidur dengan penuh ketenangan, meski maut mengintai di luar pintu. Rasulullah keluar dari rumah sambil membaca ayat dari surah Yasin. Maka kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quraisy terlelap dengan rencananya sendiri, sementara Nabi pergi tanpa terlihat. Beliau menuju rumah sahabat tercinta, Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar dengan air mata bahagia, "apakah aku boleh menemani engkau dalam hijrah?" Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Iya,
Engkau adalah teman perjalanan hijrahku. Abu Bakar menangis haru. Aisyah berkata, aku belum pernah melihat seseorang menangis karena bahagia seperti ayahku saat itu. Rasulullah dan Abu Bakar tidak menuju utara. Mereka pergi ke arah selatan, ke Gunung Thur, sebuah strategi untuk mengelabui musuh. Di sana, mereka bersembunyi selama 3 hari. Kisah Gua Thur menjadi bukti bagaimana pertolongan Allah datang di saat paling genting. Ketika kaum Quraisy sudah sampai di depan gua, Abu Bakar gemetar bukan karena takut pada dirinya, tapi takut pada keselamatan Rasulullah. Nabi berkata kepadanya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Setelah keadaan aman, mereka keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan panjang menuju Madinah. Mereka melewati gurun yang panas, lembah yang tandus, gunung berbatu dan jalan yang jarang dilewati. Kadang Abu Bakar berjalan di depan Rasulullah untuk melindungi dari bahaya, kadang di belakang, kadang di kanan dan kiri. Rasulullah bertanya, mengapa engkau melakukan itu wahai Abu Bakar? Ia menjawab, jika ada bahaya dari depan, aku menahannya untukmu. Jika dari belakang, aku menjagamu. Jika dari kanan atau kiri, aku lindungi engkau. Betapa besar cinta sahabat kepada nabinya. Ketika mereka hampir tiba di Madinah, berita kedatangan Rasulullah pun tersebar. Setiap hari, kaum Ansor keluar dari kota, menaiki dataran tinggi, berharap melihat cahaya kedatangan beliau. Pada hari yang ditentukan Allah, mereka akhirnya melihat sosok yang dinanti. Rasulullah muncul dengan cahaya keemasan diiringi Abu Bakar. Orang Ansor berkata, cahaya yang dinanti telah datang, Rasulullah telah tiba. Anak-anak bernyanyi, perempuan bertahlil dan bertakbir, laki-laki berlari penuh sukacita. Rumah demi rumah seluruh Madinah berseru, selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang wahai kekasih Allah. Rasulullah berhenti di Kuba, membangun masjid pertama dalam Islam, Masjid Kuba. Beliau tinggal beberapa hari, kemudian masuk ke Madinah. Untanya berhenti di tempat yang kini menjadi Masjid Nabawi. Setiap orang berharap Nabi menginap di rumah mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tinggallah bersamaku. Tetapi beliau menjawab lembut, biarkan untaku berjalan, ia diperintahkan oleh Allah. Untanya duduk di tempat milik 2 anak yatim. Disitulah rumah Nabi dibangun. Disitulah cahaya Islam semakin bersinar. Disitulah terbentuk negara Madinah, pusat peradaban Islam. Hijrah bukan sekadar perpindahan. Hijrah adalah tawakal, pengorbanan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang setelah kesulitan. Saudaraku, jika engkau merasa terjepit, tertekan, tak punya tempat pulang, ingatlah bahwa Rasulullah pernah terusir dari kota kelahiran beliau. Jika engkau merasa sendirian, ingatlah Rasulullah pernah hanya ditemani 1 sahabat di tengah bahaya. Jika engkau merasa pintu tertutup, ingatlah bahwa Allah membuka pintu Madinah setelah pintu Mekah tertutup. Hijrah adalah pelajaran bagi setiap hati yang beriman, bahwa selama engkau bersama Allah, maka Allah akan bersamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.